Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan kami pribadi, khususnya tadi malam disuruh atau dipanggil oleh Ustadz Toto dari Pesantren Nur Hidayah. Lagi pula kami pribadi juga baru di sana, baru ngajar, baru seminggu di sana. Jadi disuruh ngasih kultum lah bahasanya. Biasanya 15 menit sampai 20 menit insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah patut kita bersyukur yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Salah satunya nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat sehat untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Al-Munawwarah Pasar ini. Maka tidak semua orang dapat kesempatan untuk melangkahkan kakinya untuk sholat subuh berjemaah. Maka kita patut bahagia, istimewanya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Tema kultum pada kali ini kami sampaikan yaitu akhlakul karimah dalam kehidupan. Akhlak ini sangat penting bagi kita. Akhlak ini adalah perilaku terpuji. Beda dengan etika. Etika itu sudah diajarkan kita di sekolah dan kita aplikasikan ketika kita bekerja. Contohnya ketika kita melihat ada orang bekerja di dalam pesawat dan sebagainya, beliau mengajarkan kepada kita, menawarkan sandarkan kursinya, mau makan apa dan sebagainya, tata tutupnya baik. Itu adalah etika. Tapi semua orang tidak, jarang yang kita tahu atau mengetahui atau bertemu dengan orang yang punya akhlak. Kita patut belajar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasannya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah adalah diutus sama Allah untuk menyempurnakan akhlak pertama kalinya. Maka mudah-mudahan dengan perilaku Rasulullah kita bisa aplikasikan, kita bisa teladani. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang perempuan pada waktu itu, sesungguhnya seorang perempuan kupu-kupu malam melihat anjing dalam suatu hari yang panas. Anjing mengelilingi perigi dengan menjulurkan lidahnya. Seekor anjing menjulurkan lidahnya karena haus. Dia perempuan itu mencopot sepatunya untuk mengambil air minum anjing itu, lalu dosanya diampuni. Begitulah terpujinya perilaku akhlak.
Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, kerabat kita, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Akhlakul karimah, pengertian sikap terpuji. Akhlak terpuji ialah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan, dalam segi perbuatan. Jadi kadang banyak di antara kita sering menasihati temannya, sering menasihati orang yang lebih tua atau yang lebih muda, tapi perbuatannya tidak dapat kita lihat. Tapi banyak juga di antara kita, dia actionnya ada tapi tidak menasihati, ada juga. Tapi dua-duanya menasihati dan perbuatannya. Itu sungguh akhlak yang luar biasa. Akhlak terpuji adalah akhlak yang meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang mulia bagi setiap manusia adalah suatu yang sangat penting. Karena dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita akan disenangi oleh siapapun. Artinya, akhlak menentukan baik buruknya seseorang di hadapan sesama. Contoh-contoh sikap terpuji kita ambil dari sikap Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama adalah amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Amanah merupakan salah satu sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang harus kita contoh, yang harus kita teladani oleh kita selaku umatnya. Sifat dapat dipercaya artinya menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya tanpa lebih atau dikurangi, yaitu amanah. Yang pertama, amanah dapat dipercaya. Dan yang kedua, sifat baginda Nabi Muhammad SAW yang dapat kita teladani yaitu siddiq. Siddiq benar. Siddiq juga merupakan salah satu sifat terpuji yang dimiliki Rasulullah SAW. Siddiq dapat diartikan jujur. Siddiq, seorang muslim harus bersikap jujur dalam setiap ucapan atau perbuatan, karena kejujuran merupakan salah satu kunci dari kesuksesan. Yang pertama tadi adalah amanah, dapat dipercaya, dan yang kedua adalah siddiq. Dan yang ketiga adil. Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata adil, yaitu berarti sama dengan seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diartikan tidak berat sebelah, yaitu adil. Tidak memihak satu yang benar, berpegang pada kebenaran, itu adil. Dan yang pertama tadi adalah amanah, yang kedua siddiq, yang ketiga adil. Semoga 3 sifat ini bisa saja kita aplikasikan setiap hari. Mudah-mudahan
makin hari kita aplikasikan, insya Allah akhlakul karimah itu kita jalankan. Karena tidak semua orang yang bisa menjalankan akhlakul karimah dalam kehidupan. Maka pentingnya kami bahas tentang akhlak. Karena Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak, bukan yang lain. Itu yang pertama. Kalau etika semua kita pasti diajarkan, tapi kalau akhlak itu sangat langka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dengan sifat yang tadi bisa kita ingat sepulang dari Masjid Al-Munawwarah ini, bisa kita lakukan. Mudah-mudahan. Sudah berapa menit nih ceramah? Ada 15 menit. 10 menit ya. Kalau tentu kepanjangannya kuliah 7 menit, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa kita lamakan lagi karena baru juga. Itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.